Tuh teman-teman tuh. Aduh, aduh, baru aja diomong saya udah kebelusuk nih teman-teman nih. Nah itu ya, wah ini saya harus mundur dulu nih teman-teman nih. Jadi bener ya, kata orang yang di sini itu kalau kita kesini itu harus hati-hati ya teman-teman ya, karena ada lumpur yang bisa kita injek itu bisa terperosok sampai 1 meter nih teman-teman nih. Nah ini bisa dibayangkan ya, misalkan kita sendirian, waduh, terperosok 1 meter, bahaya sekali nih teman-teman nih. Jalur menuju Waduk Merica ternyata menantang sekali nih teman-teman nih. Nah ini di samping kanan saya ini sepertinya ada lubang ya. Wah saya harus hati-hati nih teman-teman nih, jangan sampai terperosok ya. Wah bahaya kalau sampai terperosok nih teman-teman nih. Nah itu ya, di depan saya itu udah mulai nampak pulau-pulau kecil nih teman-teman nih. Jadi di tengah dari Waduk Merica ini muncul daratan-daratan yang kalau dilihat dari kejauhan itu seperti pulau ya. Nah ini saya mau markirin motor nih teman-teman nih. Wah saya penasaran sekali ya, ada apa yang ada di depan sana nih teman-teman nih. Mungkin dalam bayangan kita Waduk Merica itu dipenuhi dengan air ya teman-teman ya. Tapi realita di lapangan tidak seperti itu nih teman-teman nih. Kenyataannya seperti ini ya. Di tengah-tengah waduk itu muncul daratan nih teman-teman nih. Nah daratan itu ditumbuhi oleh rumput-rumput ilalang seperti ini ya. Dan ini sebagian besar nih teman-teman nih. Nah itu bisa dilihat di depan ya. Itu adalah bagian tengah dari Waduk Merica yang sudah menjadi daratan nih teman-teman nih. Jadi seperti pulau yang ada di Waduk Merica. Nah ini memang mudah-mudahan Waduk Merica ke depannya itu bisa menampung debit air yang banyak sehingga bisa memberikan aliran irigasi ke lahan pertanian warga, juga bisa memberikan energi listrik ke Jawa dan Bali. Nah ini melihat situasi yang ada di lapangan ini memang menjadi tantangan buat kita semua nih teman-teman nih. Dan kita berharap dari tim pengelola yang ada di Waduk Merica ini melakukan yang terbaik ya. Nah ini mereka setelah saya lihat juga melakukan normalisasi nih teman-teman nih. Tapi memang kecepatan normalisasi dari kecepatan lumpur yang masuk ke Waduk Merica ini adalah lebih cepat masuknya lumpur yang masuk ke Waduk Merica. Saya sudah nggak penasaran lagi nih teman-teman nih. Jadi seperti ini ya. Dan ini adalah apa namanya, PR kita bersama nih teman-teman nih, bahwa waduk yang harusnya itu menjadi wadah air untuk membantu atau untuk ini apa ya teman-teman ya, untuk memberikan aliran ke irigasi menjadi sumber energi tenaga listrik. Tapi sekarang banyak sekali daratan-daratan yang ada di tengah. Ini saya lebih ke area dalam dari Waduk Merica nih teman-teman nih, lebih ke tengah lagi ya. Tapi harus hati-hati nih teman-teman nih, karena ada beberapa titik yang masih ini apa nih mah, masih lembek nih teman-teman nih. Jadi takutnya itu terperosok ya. Saya juga ngikutin jalur dari mas-mas yang lagi mencari rumput nih teman-teman nih. Ini ya, ini ada sampah pot nih teman-teman nih. Jadi memang banyak sekali sampah yang masuk ke Waduk Merica nih teman-teman nih. Nah ini ya area tengah dari Waduk Merica nih teman-teman nih.
Ini kalau saya dekat di sini itu hampir tiap hari pengen ke sini nih teman-teman nih, karena di sini tuh banyak sekali apa namanya, jangkrik nih teman-teman nih. Nah ini ada bapak yang lagi mencari rumput nih teman-teman nih. Ini setiap hari di sini Pak? Ya. Mencari rumputnya di sini? Ya, setiap hari. Oh, berkah buat yang punya kambing atau sapi ya Pak nggih? Ya, kambing. Nah, jenengan berarti melihara kambing? Kambing. Oh, berapa ekor Pak? 22. 22 ekor? Iya. Wow, 22 ekor nih teman-teman nih, luar biasa ya. Nanti kalau pas bulan haji dijual nih teman-teman nih. Iya. Kemarin jual berapa Mas? 7. 7? Iya. Berapa anu kemarin? 7 ekor itu. Wah, 7 ekor. Wah, kalau 3 jutaan 21 juta nih teman-teman nih. Aduh, luar biasa. Nah, itu kalau di pinggiran sana memang kadang ada yang ambles sampai dalam ya Mas ya? Ada Oh, meter lah. ada 1 meteran. Iya. Bahaya sekali nih teman-teman nih. Makanya saya ngintil terus sama Masnya ini karena takut keblusuk nih teman-teman. Nah ini adalah area bagian tengah dari waduk merica nih teman-teman nih. Nah ini ya, nah ini ditumbuhin rumputan nih teman-teman nih. Ini kalau rumput ini namanya apa ya Pak ya? Ada yang namanya wudulan, ada yang petungan, tergantung. Oh, kalau yang ini nih? Itu namanya petungan bisa. Oh petungan ya? Iya, petungan. Oh, kalau yang ini rumputnya petungan nih teman-teman nih. Ini ya teman-teman ya, saya nggak berani ke lebih dekat dengan air ya, karena memang katanya itu lumpur sini masih ada yang lembek ya. Nah itu bisa terperosok 1 meter nih teman-teman nih. Nah itu adalah waduk merica yang katanya itu sekarang banyak sekali daratan di dalam ya. Nah ini saya setelah kesini memang benar-benar terbukti nih teman-teman. Nah itu ya area dalam dari waduk merica bagian tengahnya ya. Nah itu di sana ke tengah lagi itu masih banyak sekali daratan nih teman-teman nih. Nah ini kalau teman-teman yang suka memancing itu di sini bisa nih teman-teman nih. Kalau memancing boleh ya, yang penting jangan memakai listrik atau protas nih teman-teman. Nah itu adalah warga yang habis mencari rumput nih teman-teman nih. Nah itu rumputnya ditaruh di kapal atau perahu ya. Nah itu dibawa pulang nih teman-teman nih. Jadi memang dengan berkurangnya debit air di waduk merica ini menjadi berkah ya buat warga sekitar yang punya hewan ternak nih teman-teman nih, sehingga mereka itu mencari rumputnya itu tidak susah ya. Tapi di sisi lain juga sebagai bukti bahwa memang daya tampung dari waduk merica ini sudah berkurang nih teman-teman nih, sudah berkurang drastis ya. Nah itu ya teman-teman ya, itu di tengah-tengah dari waduk merica itu sekarang sudah dipenuhi dengan daratan-daratan nih teman-teman nih. Yang sebelah pinggiran dipenuhi dengan enceng gondok ya. Nah ini realita di lapangan dari waduk merica Banjarnegara nih teman-teman. Meskipun dari tim pengelola ya dari waduk merica Banjarnegara sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menormalisasi waduk merica ini, tapi ternyata masih ada nih teman-teman nih. Nah ini memang membutuhkan kerja keras ya, juga partisipasi kita sebagai masyarakat nih teman-teman nih. Dengan realita yang ada di sini ya, memang di sisi
Yang satunya itu bermanfaat sekali buat warga ya, karena mereka bisa mencari rumput untuk pakan ternak mereka ya. Bisa juga digunakan untuk menanam seperti padi, palawija gitu ya. Tapi di sisi lain membuktikan bahwa memang waduk merica ini pada posisi yang cukup mengkhawatirkan nih teman-teman nih. Mudah-mudahan kedepannya bisa debit airnya itu tidak berkurang terus nih teman-teman nih. Apalagi di tahun sekarang itu isu El Nino ya, yang akan berlangsung sampai akhir tahun 2026 nih teman-teman nih, atau mungkin malah diperkirakan sampai awal tahun 2027 ya. Eksplorasi di Waduk Merica hari ini memberikan kita satu pelajaran penting, bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi realita yang ada di depan kita. Sedimentasi lumpur yang berubah menjadi daratan adalah sinyal dari alam bahwa ia sedang berjuang. Mari kita sadari ya, bahwa setiap tetes air dan jengkal tanah adalah titipan ya. Jika alam mulai sakit, kitalah yang pertama akan merasakan dampaknya. Jadilah sahabat bagi alam, bukan menguras sumber dayanya. Saya, Jejak Sang Ragil, pamit undur diri dari Waduk Merica, Banjarnegara. Nantikan eksplorasi Jazz Air berikutnya yang tentunya lebih menarik dan lebih menantang. Salam JSR.